Itu kehilangan Bukayo Saka menurut gua hampir pasti menghilangkan Arsenal dari peta persaingan juara sih. Satu sisi nih momen yang sebenarnya kalau Arteta bisa mencerna, dia bisa nyari jalan keluar dengan cara memanfaatkan winter transfer kan. Itu masalahnya pas dikasih momentum itu pas gitu. Nggak setelah bursa transfer ditutup kecuali gitu. Januari baru tutup cedera, itu pusing. Ini kan masih ada chance gitu. Iya. Bukayo Saka dipastikan harus absen dan menepi selama kurang lebih 2 bulan lantaran cedera yang ia derita di pertandingan terakhir. Apakah akan berpengaruh kepada permainan Arsenal? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Sian, sedih. Bukayo Saka cedera. Sedih, miris ini. Miris. Bencana anjing. Di saat arah Arteta ditanya memaksimalkan pemain yang ada, lagi-lagi jawabannya doh. Bukayo Saka. Menuju bursa transfer musim dingin katanya mau memaksimalkan pemain yang ada anjing. Goblok anjing. Sekarang gini, buat nyari pengganti Bukayo Saka nggak mungkin lah. Betul. Gak ada yang bisa ganti Bukayo Saka dengan chemistry dia, skill dia di Arsenal. Iya. 2 bulan tuh lama banget. Kehilangan beberapa game kunci gitu yang harus dimenangkan tuh sulit lah. Dan kalau belanja juga siapa gitu yang bisa gantiin Bukayo Saka. Tapi paling enggak carilah pelapis yang ya kayak level 1-2 level di bawah Bukayo Saka. Ya siapa lah, tapi cari gitu, karena buat gua Bukayo Saka harus dipungkiri mau bermain dengan tim, bermain dengan sistem bla bla bla, tetap Bukayo Saka kunci. Beberapa musim terakhir key player Arsenal. Iya, setuju gue. Ini kehilangannya jauh lebih berdampak Odegaard daripada Odegaard. Odegaard tuh udah berdampak kan. Apalagi Saka. Saka tuh udah, ya balik lagi, dia baru sembuh main lawan Liverpool langsung cetak gol, di game-game besar dia nggak hilang gitu ya. Selalu show ya. Show time-nya Bukayo Saka memang di laga-laga krusial kan. Iya. Dan ya itu kehilangan Bukayo Saka menurut gua hampir pasti menghilangkan Arsenal dari peta persaingan juara sih. Hampir pasti. Di Liga Primer apalagi ya. Karena kalau kita kemudian bicara tingkat ketergantungan Arsenal dengan Bukayo Saka, menurut gua ya semua fans Arsenal setuju. Itu sangat berpengaruh. Dan yang harus dicatat adalah gimana caranya Arsenal bermain tanpa Bukayo Saka itu betul-betul sesuatu yang beda gitu loh, Do. Walaupun dia balik lagi ya. Sepak bola itu tentang 11 orang gitu. Cuman tetap aja kalau satunya itu benar-benar kayak Bukayo Saka kan beda. Game changer lah. Game changer. Bukayo Saka tuh game changer. Dan buat gue yang paling merepotkan, udah kehilangan Bukayo Saka, Arsenal nggak punya pengganti winger yang punya kaki kiri. Setuju. Wingernya kaki kanan semua, sementara gaya main Arsenal winger itu harus cutting side ke dalam kan, karena harus kaki silangnya ya. Iya, winger sisi sayapnya diisi sama wingback. Iya. Ya kan, atau gelandang nomor 8 ya. Dan ya buat gue sih Arsenal akan sulit ya. Akan jadi 2 bulan ke depan akan jadi laga yang sangat krusial gitu loh. Akan jadi 2 bulan yang sangat panjang buat Arsenal dan fans ya kan, tanpa Bukayo Saka tuh. Apalagi dia katanya robek ya, apanya ya, cederanya lupa gue. Paha kalau nggak salah. Ya? Robek ototnya. Dan ya belum recovery-nya. Setelah balik performanya bisa nggak langsung kayak sekarang gitu. Apalagi lagi di peak performance Saka sementara. Ya buat gue sih musim ini kalau memang kayak gini ya, kalau nggak juara sih ya udahlah. Ya udahlah Sulit. Tapi ini kan maksudnya satu sisi nih momen yang sebenarnya kalau Arteta bisa mencerna, dia bisa nyari jalan keluar dengan cara memanfaatkan winter transfer kan. Itu masalahnya pas dikasih momentum itu pas. Nggak setelah bursa transfer ditutup. Kecuali Januari baru tutup cedera, itu pusing. Ini kan masih ada chance gitu. Iya. Dan belum dibuka, bisa monitoring lah maksud gua. Karena kalau ngelihat susunan
komposisi squad Arsenal yang sekarang, gua rasa memang seharusnya ya kalau Arteta bener gitu ngelihat, dia pasti harusnya udah monitoring posisi winger dan striker lah. Winger dan striker memang lini tengah lumayan aman, lini belakang aman, bahkan cedera banyak kemarin pun masih bisa. Betul. Walaupun tertati-tati ya, tapi masih bisa. Kehilangan Bukayo Saka kalau satu pemain cedera lagi, misal Martinelli atau Trossard atau bahkan Havertz, salah satu aja cedera, wah chaos ini, chaos. Lini depan udah mulai nggak punya arah gitu. Sementara Liverpool makin melenggang dengan mudahnya ya kan. Liverpool dan termasuk Chelsea juga bisa jadi walaupun kemarin habis kalah gitu. Cuman ya tetaplah yang gue lihat dari Arsenal berbahaya gitu. Walaupun bisa jadi gue berhayal aja Indo akal-akalan Arteta ya. Martinelli taruh kanan. Pasti. Gakjes taruh kiri. Havertz di depan. Trossard pasti di kiri. Oh, Trossard kemarin bisa. Kan gitu langsung. Iya. Martinelli geser kanan, Trossard masuk Trossard di kiri. Iya, bisa. Nah itu, cuman nggak tahu sih. Gue pengen bilang kita bisa sedikit bersyukur karena Gakjes gacor lagi. Cuman yang nggak tahu Gakjes aja. Gakjes cuma baru bagus di 2 pertandingan dan lawannya sama gitu. Nggak bisa diharapin lah. Harus menurut gue satu-satunya cara untuk meminimalisir dampak ya datengin pemain. Wajib udah. Harus winger. Walaupun kita butuh banget striker, tapi ya winger dulu deh. Kita di winger kalau kayak gini, kecuali Bukayo Saka nggak cedera. Dan saya sevital itu Bukayo Saka memang harus diakui gitu. Musim ini Bukayo Saka kontribusinya gila. Luar biasa. 11 assist, gol juga 10 kalau nggak salah tuh. Dan ya menurut gue sih kalau liga sih berat banget ya. 2 bulan, 8 pertandingan tanpa Bukayo Saka, laga-laga penting, krusial. Ya sulit ya. Ya berharap aja champion masih bisa bertahan ya, ketemu drawing itu yang pengen gue bahas. Karena kita ini sebagai tim yang langsung lolos di anjing disebut terus tanpa playoff. Underline tanpa playoff. Sebagai tim yang auto lolos ke 16 besar, kita punya keuntungan waktu, nggak perlu melalui babak playoff. Istirahat. Cuman diperkirakan kan mungkin sampai minggu pertama Maret gitu Bukayo baru fit lagi ya. Minggu pertama Maret. Sementara itu 16 besar udah dimulai. Udah lewat. Iya. Gimana kalau kemudian kita bicara peluang Arsenal tanpa Bukayo Saka di Liga Champions? Gua rasa sih peluang Arsenal tanpa Bukayo Saka di 16 besar ya pasti tergantung drawing yang pertama. Tergantung drawing nomor 1 itu. Udah nggak bisa berharap dari kemampuan penyerang-penyerang kita ya. Udah pasti tergantung drawing. Berharap aja drawingnya dapat bagus, dapat tim-tim gak jelas lah, Monaco kayak apa kayak. Asal kali ya kalau ketemu Madrid, kalau ketemu apa yang di bagan 2 tuh ya berat ya. Tapi kalau semoga ya ketemu drawingnya bagus 8 besar, semoga kita dapat gamenya minggu keduanya. Ya, Bukayo punya recovery lagi. Bukayo punya recovery, napas dulu. Bisa dicoba dulu di Carabao atau di itulah. Piala Carabao udah masuk semifinal. Tapi kan lama kan dia. Iya lama. Tapi Maret kan? Iya. Pas kan. Makanya atau di liga bahkan lawan-lawan tim menengah ke bawah. 15 ke bawah lah ya. Buat ngebalikin performa. Ya itu juga kalau sampai lah. Tapi kalau kita lihat drawing, kalau drawingnya udah kita ngeliat kayak top tim top ya, berharap aja bisa menang dari adu penalti kayak apa kayak jatuh dari langit kayak. Iya. Terserah dah mau corner 200 kali. Cuma kalau musim ini tanpa Bukayo Saka nggak juara pun ya memang kedalaman skuad penyerang Arsenal ya segitu doang. Harus diakui, enggak. Apalagi winger ya. Iya. Khusus winger ya, apalagi karena kemudian kalau gue sendiri ngerasanya ketika tahu Bukayo, karena kan gini, banyak tuh fans Arsenal yang akun fanbase yang nggak mau tidur nunggu update Saka gitu. Sementara nggak langsung diupdate kan besokannya atau karena MRI kan perlu waktu. Iya. Dan ternyata mengecewakan gitu ya hasilnya. 2 bulan. Ini yang jadi rasa nyerah gue pribadi. Gue berpikir kayak gue ikhlas sih kalau nggak dapet apa-apa musim ini. Iya, gue juga udah, walaupun Arteta harus tetap out ya. Iya. Satu sisi itu ya, lu nggak bisa lah ngandelin satu pemain ya. Lu kalau nggak juara, lu bilang tahun ini tahun yang besar, lu akan dapet trofi nih. Lu udah ngomong nih ya kan, kalau lu itu udah cabut lu. Tapi satu sisi sebenarnya bisa dimaklumi tanpa Bukayo Saka. Jadi menurut gue evaluasinya adalah ya lu harus sadar lini serang lu segitu doang gitu. Tanpa Bukayo Saka, dampak 50% dominasi lini serang tuh ada di Bukayo Saka. Ya benar, setuju. Dan itu hilang sekarang selama 2 bulan ke depan. Bener-bener kacau. Ya. Perhatian Arsenal pasti
Iya balik lagi lah ke lini depan karena berkali-kali dibilangin. Gini loh Do, udah striker nggak beli-beli. Ya. Itu satu masalah numpuk. Nah. Winger nggak beli-beli. Winger pembelian nggak jelas. Iya, Sterling. beli tapi nggak jelas bener. Beli tapi nggak jelas. Sampai akhirnya Bukayo cedera gitu. Lu numpuk yang tadinya bisa diselesain sampai jadi numpuk 3 gitu. Iya, jadi penyumbatan. Penyumbatan. Iya, jadi udah penyumbatan. Udah ini mah kalau dibawa ke dokter nih, ditanya, ini mah Arsenal. Jatuhnya kalau jantung pasang ring. Iya, pasang ring. Udah nggak bisa dibersihin, iya. udah nggak bisa cuci darah. Ini mah ada komorbidnya ini kata gitu. Komunikasi. Sakit bawaan nih bukan Menurut murni. gua satu-satunya ya Arsenal minimal keluar 100 juta lah. 100 juta pounds lah ya. Ya belilah Rashford misal 60 juta, 50 juta. Beli striker habis itu siapa kek si proyeksi Rashford bakal di mana? Misal di kanan. Di kanan. Di kanan udah. Posisi terakhir dia sama Amorim yang Diallo masih bek kanan. Yang Diallo masih bek kanan. Udah Rashford udah solusi. Ya lu mau datengin Florian Wirtz realistis lah duitnya dari mana? 150 juta. 150. Atau lu mau datengin winger kanan Rodrigo duitnya dari mana ya kan? Enggak nama-nama yang bisa itu ya yang tersedia di market ya paling siapa bukan Rashford atau mungkin siapa Villarreal. Siapa Villarreal? Moreno ada Moreno. ya itu juga mungkin 3-4 level di bawah Bukayo Saka ya orang-orang. Kalau Kvaratskhelia tuh Kvaratskhelia di kiri, kaki kanan nggak bisa dia mati ya? Kaki kirinya tolol dia. Mati dia. Iya. Iya kayak Martinelli aja ya. Iya, Martinelli taruh di kanan akhirnya kayak kemarin Martinelli di kanan. Iya. Crossing, nggak ada cut inside kan? Iya sih. Sementara striker kita juga nggak ada. Iya. Iya salah satunya opsi mungkin Odegaard main di kanan. Odegaard main di kanan. Di tengah diduetin Declan Rice sama Merino. Declan Rice pindah ke kanan, si Merino cover di kiri kayak posisi dia. Odegaard geser ke kanan. Main ini aja lah. Karena Odegaard kaki kiri. Iya, Odegaard kaki kiri. Main 3-4-3 aja udah. Kayak Amorim. Ya, jangan. Kalah mulu. Calon pelatih terbaik dunia. Itu satu opsi udah. Opsi terbaik gitu ya. Beli kalau aja minimal pemain ya. Iya, kalau beli minimal Rashford lah. Rashford minimal. Itu doang yang tersedia di market yang susah dicari lagi. Ya kita berandai-andai Rashford prime lah. Iya. Udah ibaratnya kita udah gambling aja, greedy aja udah. Rashford nih gue beli jadi kagak udah. Ya udah gimana hasilnya ya kalau udah kagak jadi udah Odegaard aja di kanan udah. Iya benar. Oke, kalau gitu gimana teman-teman menyikapi cederanya Bukayo Saka selama 2 bulan? Apakah menyenangkan ataukah menyedihkan? Tentu buat fans Arsenal ini suatu berita yang menyedihkan. Buat Chelsea tapi menyenangkan dan Liverpool. Iya. Anjing emang jago banget Chelsea. Liverpool sih. Liverpool juga. Sama Nottingham juga kayaknya Bournemouth juga jago. Bournemouth juga jago. Iraola siapa pelatihnya? Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bertemu lagi ya di obral-obral episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.